Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Selamat. Dan kali ini Kang Selamat akan menceritakan sebuah kisah mistis yang berjudul Sendang Banyu Getih. Cerita ini ditulis oleh Dioseta. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Selamat. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ceritanya. Si pengumura dewa tanpa yakan bila tetap Gemericik air seolah memanggil seseorang untuk semakin mendekat ke dalam hutan. Namun siapapun tidak akan menduga akan apa yang ia temukan. Sebuah sendang dengan air berwarna hitam. Ada hal mengerikan yang tidak mereka sadari di sana. Sebuah kenyataan bahwa sudah ada ratusan mayat terbaring di dasarnya. Sendang Banyu Getih. Terlihat seorang pria berjalan memasuki rimbunnya hutan yang hampir jarang sekali dijamah oleh manusia. Wajah dan pakaiannya begitu lusuh, terlihat ruam di matanya bersamaan dengan bekas luka dan darah yang menjadi riasan di sekitar pipinya. Suara langkah kakinya berdampingan dengan sesuatu yang ia seret sambil tertatih. Isak tangis terdengar dari setiap langkah yang ia lalui. Namun seperti lembaran yang sudah mengerak, sudah tidak ada lagi air mata yang bisa menetes di pipinya. Pria itu terhenti di sebuah sendang di tengah hutan. Entah dari mana sendang itu mendapatkan airnya. Namun hitamnya warna permukaan sendang itu seharusnya membuat setiap manusia menjauhinya. Ini bayaran atas permintaanku, ucap pria itu seolah berbicara dengan sesuatu yang ada di sendang. Tidak ada jawaban apapun selain riak air yang tercipta dari pertemuan antara angin dan permukaan. Walau begitu, pria itu percaya ada yang mendengarkan ucapannya. Ikatan tali dilepas. Bungkusan kain yang sebelumnya dibawa dengan diseret itu akhirnya bisa terbuka. Pria itu menangis jadi-jadinya tanpa air mata, namun sayangnya ia tidak bisa mundur lagi. Jasad seorang anak kecil perempuan terbaring di bungkusan kain itu. Tubuhnya pucat, kulitnya membiru dan mulai membengkak. Bercak darah masih terlihat di beberapa bagian kulit dan bajunya. Dengan sisa tenaganya, pria itu menggendong jasad anak perempuan itu dan membawanya tepat di depan sendang. Ia melihat sekelilingnya, namun semua terlalu hening. Bahkan suara serangga pun tidak terdengar malam itu. Pria itu terus menangis sembari mencelupkan seluruh tubuh anak kecil itu hingga perlahan-lahan tenggelam ke dasar sendang. Awalnya semuanya hening seperti sebelumnya. Pria itu pikir mungkin ia akan menyesali apa yang ia perbuat. Namun tiba-tiba jasad anak kecil itu tertarik masuk ke dasar yang lebih dalam dan mulai menghilang dari pandangan pria itu. Saat itu hawa semakin dingin, riak air sendang semakin deras seolah menandakan munculnya sesuatu dari dalam sendang. Dan benar saja, terlihat sosok kepala-kepala manusia memenuhi sendang itu dan mengintip ke permukaan air. Mereka hanya menampakkan wajahnya dari ujung kepala hingga sebagian hidungnya. Matanya menyala merah dengan terus menatap ke arah pria itu. Rasa takut menjalar ke tubuh pria itu. Sosok-sosok yang mengambang-ambang di permukaan sendang itu berhasil membuat pria itu merinding dan terjatuh di pinggir sendang yang dangkal. Kengerian itu tidak berhenti sampai di situ. Sekali lagi dari dalam air muncul sesuatu yang mengambang. Perlahan tubuhnya terus naik seolah ia berjalan di permukaan air yang dangkal. Sosok itu tidak kalah mengerikan. Wanita berwajah pucat dengan rambut yang tidak berbentuk. Tubuhnya dipenuhi borok dan sisik aneh dengan baju kebaya yang telah terkoyak. seberapa berharga tumbal yang kamu hanyutkan? Makhluk itu mendekat ke arah pria itu hingga jarak antara wajah mereka hanya beberapa jengkal. Pria itu ketakutan melihat sosok itu, namun kehadirannya menandakan apa yang ia lakukan sesuai dengan tujuannya. Walaupun begitu, pria itu malah menangis seolah meledakkan penyesalan di dalam dirinya. Ia mengacak-acak rambutnya dan beberapa kali memukul tanah dan air di sekitarnya untuk membuat pikirannya lega. Namun yang terjadi malah sebaliknya, jasad itu dipastikan akan bersemayam bersamaan dengan makhluk-makhluk mengerikan itu. Sekali lagi kutanya, seberapa berharga tumbal yang kau hanyutkan?
Pria itu menatap makhluk misterius itu tanpa bisa menghentikan tangisnya. Dia anakku. Seketika suara tawa makhluk itu pecah hingga terdengar ke penjuru hutan. Makhluk-makhluk yang mengintip dari permukaan sendang pun ikut menyeringai dan membuat sendang itu terlihat seperti neraka yang mengerikan. Tetapi keputusan telah dibuat. Di tengah tawa makhluk-makhluk itu hanya pria itu yang menangisi perbuatannya. Entah apapun alasannya, pertukaran sudah terjadi dan tidak bisa dibatalkan. Sudah hampir 5 tahun aku berpindah ke ibu kota bersama dengan seluruh keluargaku. Semenjak bapak mendapatkan penempatan kerja di sana, hampir tidak ada alasan untuk kami sekeluarga pulang ke kampung desa kelahiranku itu. Desa Banyujiwo itulah nama desaku, sebuah desa yang terletak di selatan Jawa Timur. Bukan desa yang terkenal, namun desa ini sesekali masih menjadi tempat singgah bagi pelintas jalur antar kota yang melewati jalur selatan. Saat ini aku masih menikmati pemandangan dari jendela bis yang kutumpangi. Sudah sangat jarang aku melihat jalan dengan jalur-jalur pegunungan yang dipenuhi pepohonan yang masih hijau. Sayangnya jalur pegunungan yang penuh tikungan ini kadang membuat kepala aku sedikit tidak nyaman. Bukannya tanpa alasan, aku seorang diri memutuskan untuk kembali ke desa. Salah satunya karena rasa rindu dengan teman-teman masa sekolahku. Tapi yang terpenting sudah 1 tahun ini hampir tidak ada kabar dari desa. Entah karena mereka semakin sibuk atau memang sudah lupa terhadap keluarga kami. Terminal! Teriak kernet bis yang memberi aba-aba untuk penumpang yang akan turun. Aku pun bersiap dengan menurunkan tasku dan berjalan ke pintu sisi depan bis. Nek sampean wis ngrasa Raina, segera pergi tinggalkan tempat itu ya. Jangan terlalu lama di sana. Tiba-tiba nenek yang duduk di kursi depan berbicara sembari menepuk pundakku. Maksud Mbah? Namun belum sempat berbicara lagi, bis sudah berhenti dan membuka pintu untukku. Kernet bis pun segera mempersilakanku untuk turun bersama penumpang yang telah mengantri di belakang. Aku masih penasaran dengan apa yang dimaksud oleh mbah itu. Tapi saat aku menoleh ke arah bis itu lagi, aku tidak bisa melihat keberadaannya di kursi depan tempat ia menepuk pundakku tadi. Aku pun tidak mau ambil pusing atas kejadian itu dan segera mencari angkutan umum untuk menuju ke desaku, Desa Banyujiwo. Perlu setengah jam perjalanan untuk bisa sampai di jalur menuju desa. Tidak masalah, karena aku menikmati perjalanan itu sembari menikmati pemandangan kota yang nanti akan cukup sulit dijangkau bila sudah memasuki desa Banyujiwo. Pasalnya untuk sampai ke desa, aku masih harus menyambung dengan ojek 2 tak yang bisa melewati jalur terjal. Beruntung aku sampai saat hari masih siang. Sudah ada beberapa tukang ojek yang bersiap mengantarku menunggu di ujung jalan setapak. Walau jalurnya sulit, tapi desa Banyujiwo tidak berdiri sendiri di tempat itu. Ada beberapa desa lain yang bernasib sama dalam hal akses ke desa. Lah, masih asli saka Banyujiwo ta? Iya mas, tapi udah berapa tahun tidak pulang. Gak tahu rumahku sekarang bentuknya kayak apa. Tapi kalau masih ingat pulang itu udah bagus loh. Biasanya kalau udah kenal gaya hidup ibu kota, sudah pada tidak mau lagi pulang ke sini. Perjalanan itu kami lalui sembari ngobrol hal-hal ringan agar perjalanan tidak terasa terlalu lama. Menjelang maghrib sampailah aku di gapura desa. Aku hampir tidak percaya pernah tinggal di desa ini selama belasan tahun. Tulisan nama desa masih belum berubah. Hanya saja ada bekas hiasan-hiasan baru sisa dekorasi acara kemerdekaan. Matur nuwun ya mas. Aku menyerahkan beberapa lembar uang untuk tukang ojek itu dan bersiap meninggalkannya. Mas, kali ini ia mengernyitkan dahinya seolah mengingat-ingat sesuatu. Masnya simpan nomor saya yo. Nanti kalau ada apa-apa telepon saya aja, biar saya yang jemput. Sebenarnya aku menganggap ucapan itu sebagai promosi jasanya, tapi raut wajahnya terlihat bahwa bukan itu saja maksudnya. Memangnya ada apa mas? Tukang ojek itu berusaha mengingat sesuatu dari raut wajahnya seperti itu bukanlah hal yang baik. Beberapa bulan lalu, saya pernah mengantar seseorang ke desa ini. Dia bukan warga desa Banyujiwo. Nah, pas menjelang tengah malam,
Tiba-tiba dia nelpon saya berkali-kali dan meninggalkan pesan untuk dijemput. Terus Mas? Saya tidak mengangkatnya karena sudah ketiduran. Paginya saya telepon balik, nomornya udah nggak aktif. Dan pas saya nganter orang ke desa ini, saya tanyakan tentang orang itu, namun sama sekali tidak ada petunjuk mengenai keberadaannya. Menghilang, diculik atau bagaimana Mas? Ya ndak tahu, sampai sekarang masih menjadi misteri. Ya wes, saya pamit dulu ya Mas, keburu gelap. Aku hanya menggeleng mendengar cerita orang itu. Orang menghilang di desa ini. Seumur-umur aku hidup di desa ini, aku belum pernah mendengar cerita tentang hal itu. Tapi tidak ada salahnya aku menyimpan nomor orang itu untuk mengantarkanku pulang nanti. Mas Tiko? Iya sebentar. Oh, Pak Sukoco bukan? Alah, lama gak kesini sampai pangling aku. Ke rumah kan? Ayo saya antar. Tenang aja. Rumahmu dirawat sama Mbak Sagimin kok. Jadi masih layak tinggal. Iya Pak. Matur nuwun yo. Kangen aku Pak sama Pak Sukoco sama warga yang lain juga. Pak Sukoco memang cukup dekat dengan keluargaku saat masih tinggal di sini. Selain sering membantu Bapak mengurus kebunnya dulu, Pak Sukoco juga paling bisa diandalkan untuk membantu Bapak membereskan masalah rumah, seperti genteng bocor dan sejenisnya. Seingatku ia mempunyai seorang anak perempuan, Serintil namanya. Mungkin saat ini ia sudah sekolah di tingkat SMA. Mengetahui kedatanganku, beberapa warga menyambutku dan menanyakan keadaan Bapak dan Ibu di ibu kota. Sementara itu Pak Sukoco membantu mencarikan Pak Sagimin yang memang dipercaya Bapak untuk mengurus rumah keluarga kami. Ngapunten Mas Tiko, ngenteni suwe yo. Ucap Mbak Sagimin yang tergesa-gesa membukakan pintu rumah untukku. Boten Mbah, santai aja. Saya ya masih nostalgia menikmati suasana di desa ini lagi. Dia adalah Mbah Sagimin, orang kepercayaan Bapak. Umurnya mungkin sudah lanjut, tapi keberadaannya masih sangat berarti buat desa. Aku kembali ke rumah tempat tinggalku sejak kecil. Benar kata Pak Sukoco, rumah ini benar-benar terawat, tidak seperti ditinggal selama 5 tahun. Setidaknya listrik masih menyala, setidaknya aku bisa menyalakan lampu untuk tidur nanti malam dan menonton televisi tabung yang kulihat masih rapi di lemarinya. Setiap malam Selasa dan malam Kamis saya tidur di sini Mas. Anak-anak juga sering saya ajak mampir sambil bersih-bersih sesuai amanah Bapak dulu. Iya Mbak, matur nuwun. Saya jadi tidak usah repot beres-beres rumah dulu. Aku cukup lega, aku kira saat sampai di rumah aku akan disambut dengan tumpukan debu dan sarang laba-laba yang melintang. Namun berkat Mbak Sagimin semua itu tidak terjadi. Sebenarnya kami yang berterima kasih Mas. Bapak sudah mengizinkan saya dan warga untuk menggarap tanah Bapak. Bahkan Bapak tidak meminta sedikit pun dari hasil garapannya. Setidaknya saat ini hanya inilah yang bisa kami lakukan untuk balas budi. Aku tersenyum mendengar ucapan itu. Sebenarnya aku tahu Bapak tidak berpikir sampai sejauh itu. Menurutnya lahan kebunnya mungkin akan berguna untuk Mbak Sagimin dan yang lain, daripada kosong dan dipenuhi tanaman liar. Terlebih gaji Bapak saat ini sudah lebih dari cukup untuk menghidupi keluarga kami. Pokoknya saya tetap berterima kasih sama Mbak Sagimin. Oh iya, sama satu lagi Mas. Kenapa Mbah? Ngapunten, saya malam ini ada urusan, jadi tidak bisa menemani Mas Tiko tidur di rumah. Walah, aku kira apa Mbah? Sebenarnya memang ada sedikit rasa takut untuk ditinggal sendirian di rumah yang sudah lama tidak kutempati. Tapi seharusnya aku bisa mengatasi masalah itu. Besok pasti saya temani Mas, tapi tolong sebisa mungkin menjelang tengah malam. Mas Tiko jangan keluar rumah yo. Ya, saya memang tidak ada rencana keluar tengah malam, Mbah. Tapi memang ada apa, Mbah? Tidak, pokoknya apapun yang terjadi menjelang tengah malam nanti, tolong jangan keluar dari rumah. Saya pastikan rumah ini aman.
Tinggal aku Mbak Sagimin benar-benar mencurigakan. Tapi karena aku berpikir tidak ada rencana apapun malam ini, aku mengiyakan ucapan Mbak Sagimin. Ia pun memasukkan rantang yang ia bawa dan menggelarnya di meja makan. Di rumah lagi masak seadanya Mas Tiko. Sayur bayam sama tempe. Besok biar saya motong ayam. Sudah lama toh nggak ngerasain opor buatan istri saya. Wah, terima kasih Mbah. Gak usah repot-repot. Walah mboten repot Mas. Saya yang seneng kedatangan Mas Tiko. Pokoknya silakan dinikmati. Saya pamit dulu ya. Aku mengantarkan Mbak Sagimin keluar rumah dan kembali masuk ke dalam untuk menikmati makanan yang dibawakan oleh Mbak Sagimin. Tidak menyangkal dari tadi suara perutku juga sudah mendayu-dayu mengharapkan ada yang bisa membungkamnya. Suara rintik hujan sedikit mengganggu tidurku walaupun tidak deras, namun beberapa kali suara getaran jendela terdengar dari angin yang berhembus membangunkanku. Aku masih terus berusaha menutup mata untuk melanjutkan tidur, namun entah mengapa terasa begitu sulit untuk kembali terlelap. Suara petir menggelegar berhasil mengagetkanku hingga terduduk. Seketika jantungku berdetak begitu kencang dan memaksaku untuk mengatur nafas. Dan samar-samar aku mendengar ada suara seorang anak perempuan yang memanggil. Tapi ini sudah tengah malam. Mana mungkin ada suara anak perempuan di sekitar sini? Mas, tolong. Kali ini suara itu terdengar bersamaan dengan tangisan. Suaranya terdengar lirih seolah benar-benar meminta pertolongan. Aku yang penasaran segera beranjak dari kasurku dan mencari asal suara itu. Terdengar suara anak perempuan lagi, tapi kali ini ia tertawa kecil. Tidak lama setelahnya terdengar suara langkah kaki yang berlari kecil. Siapa itu? Aku berteriak memastikan, namun sama sekali tidak ada jawaban. Aku beberapa kali mencari asal suara-suara itu tapi nihil. Merasa cukup lelah, aku pun memutuskan untuk kembali ke kamar. Kali ini terdengar lagi dan sangat jelas suara itu berasal dari luar jendela. Aku pun membatalkan niatku kembali ke kamar dan berbelok ke arah jendela ruang tengah di mana asal suara itu berada. Aku menempelkan telingaku memastikan apakah masih ada suara. Kali ini telingaku benar terdengar suara tangisan dari sisi luar jendela. Dengan segera aku membuka jendela kayu itu dengan susah payah. Engselnya sudah berkarat hingga aku harus menggoyangkannya beberapa kali hingga daun jendela itu bisa terbuka. Seorang anak perempuan berambut panjang berdiri beberapa meter di hadapanku. Ia mengenakan daster putih yang sudah sangat lusuh dan basah. Anehnya, sebagian kulitnya menghitam dan samar-samar aku mencium bau yang tidak enak. "Kowe siapa, Dek? Kok bisa ada di sini?" Anak perempuan itu tidak menatapku. Ia hanya berdiri merunduk menutupi wajahnya dengan rambutnya di bawah rintikan hujan sembari terisak. "Dek." Tiba-tiba anak perempuan itu berhenti menangis. Perlahan ia mulai menatapku, namun ada yang aneh. Samar-samar aku melihat anak wanita itu menyeringai. Saat itu juga tubuhku merinding merespon senyumannya. Naluriku seolah menandakan bahwa ada yang tidak beres dengan anak perempuan itu. Aku pun mundur dan bersiap menutup jendela untuk pergi. Namun anak itu malah berjalan perlahan untuk mendekat. Hawa dingin yang menyelimutiku seolah memerintahkanku untuk meninggalkan wanita itu untuk pergi. Namun, sebelum itu terjadi, perlahan terdengar suara kegaduhan mendekat ke arah sini. Sebuah benda melayang disusul dengan cairan yang bermuncratan ke wajahku. Aku mengusapnya perlahan dan mendapati bahwa cairan itu adalah darah. Sontak aku menoleh ke arah benda itu yang dilemparkan. Sebuah kapak melayang menghantam kepala anak perempuan itu, benar-benar pemandangan yang mengerikan. Seorang anak perempuan dengan kapak menancap di kepalanya. Aku panik, namun setelahnya terdengar suara seseorang berlari menyusul arah kapak itu. "Jangan keluar dari rumah itu." Aku mengenal suaranya, itu adalah suara Mbak Sagimin. Ia menatapku dengan mata serius dan kembali menyusul anak perempuan itu. "Mbah, apa-apaan ini?" Ia tidak menjawab, sebaliknya pemandangan mengerikan kembali terlihat di hadapanku. Anak perempuan itu kembali bangkit. Ia tertawa, anak perempuan itu berdiri dengan kepala yang tertancap kapak sambil tertawa. Tapi Mbah Sagimin tidak menunggu lama, ia mengambil lagi kapak di kepala anak perempuan itu dan membelah tubuhnya berkali-kali. "Mbah, sudah Mbah, sudah."
Triaku yang tidak mampu melihat pemandangan itu setelah memastikan anak wanita itu tidak bergerak. Mbah Sagimin menyeret tubuh anak perempuan itu dan meninggalkan rumah. Bah, apa maksud ini semua? Dengan terpaksa aku berlari ke arah pintu rumah dan bermaksud menyusulnya. Sudah aku bilang jangan tinggalkan rumah. Mereka tidak akan memasuki rumah itu. Enggak, Mbah. Pokoknya Belum sempat menyelesaikan kata-kataku, tiba-tiba terlihat beberapa anak perempuan berbaju kumal dengan tubuh yang seolah membusuk berlarian memasuki desa. Mereka terlihat seolah ingin menikmati satu permainan. "Pak, tolong Pak!" Terdengar suara seorang ibu yang berteriak keluar rumahnya. Ia keluar dengan sosok anak perempuan lainnya yang menggigit tubuhnya dengan beringas hingga beberapa bagian tubuh ibu itu terluka cukup parah. Mbah Sagimin yang melihat hal itu segera menghampiri ibu itu dan melempar kembali kapaknya ke anak perempuan itu. Pemandangan yang mengerikan terjadi kembali di hadapanku. Aku menoleh ke arah anak-anak wanita yang memasuki desa tadi. Mereka sudah berhadapan dengan warga desa lain yang juga membawa kapak, alat pemukul, pisau, dan semua benda yang bisa dijadikan senjata. Hal yang sama dilakukan oleh warga desa kepada anak-anak perempuan itu. Mereka dibantai dengan sadis oleh warga desa, namun anehnya, anak-anak aneh itu masih bergerak mencoba meronta dengan kondisi itu. Suara tawa anak wanita terdengar dari seluruh penjuru desa. Namun suara itu segera menghilang saat kepala makhluk-makhluk itu bisa dipisahkan oleh warga desa. Gerobaknya sudah di Gapura, teriak salah seorang pemuda yang berlari dari arah Gapura. Fajri? Aku melihat pemuda yang wajahnya tidak asing untukku. Dia seperti teman sekolahku dulu. Fajri? Kamu Fajri kan? Loh, Tiko? Kok? Apa maksudnya ini, Jeri? Anak perempuan ini siapa? Fajri masih merasa canggung denganku. Sementara itu Mbah Sagimin menghampiriku sembari membawa jasad anak perempuan yang sudah ia habisi. Mas Tiko, masuk ke rumah. Saya sudah meminta orang untuk memasang pelindungan di rumah itu. Aku menggeleng. Saat ini sudah ada banyak warga desa yang keluar. Aku harus bisa memastikan apa yang terjadi saat ini. Enggak, Mbah. Ini semua apa? Anak-anak perempuan ini siapa? Mbah Sagimin meletakkan jasad anak-anak perempuan itu di gerobak di Gapura. Beberapa warga menyusulnya sembari bersiaga akan kedatangan sesuatu yang lain. Sudah, Tik. Nanti aku jelasin. Kamu berlindung saja dulu biar kami ngurus makhluk-makhluk ini. Aku tidak puas dan berharap penjelasan saat ini juga. Sudah penuh, Fajri. Bawa dulu ke sana. Ucap Pak Sukoco yang ternyata juga ikut melakukan hal serupa. Kali ini ia tidak seramah tadi sore. Ia hanya melirikku sebentar dan kembali membantu warga lain. Jeri, tolong Jeri, jelasin ke aku. Ya udah, ikut aku. Itu di gerobak ada linggis. Pegang buat jaga-jaga. Aku pun menuruti permintaannya untuk mengambil linggis di antara beberapa jasad anak perempuan yang berbaring seperti bangkai di gerobak yang dibawa Fajri. Gila, baunya benar-benar menjijikan. Bau itu seperti bau daging yang sudah sangat membusuk. Di tengah rintikan hujan, aku dan Fajri mendorong sebuah gerobak yang ukurannya tidak biasa ke arah hutan. Aku menebak gerobak ini sengaja dibuat untuk hal seperti ini. Jasad ini mau dibawa kemana, Jeri? Dikubur? Kubur? Enggak, Tik. Kami pernah mencoba mengubur mereka. Tapi malam berikutnya mereka kembali lagi ke desa. Kembali? Maksudnya jasad-jasad ini hidup lagi? Fajri mengangguk. Kali ini ia benar-benar berniat menjelaskannya kepadaku. Kejadian dimulai sekitar 2 tahun yang lalu. Kami warga desa sampai saat ini belum tahu apa penyebabnya dan mengapa bisa seperti ini. Menurut Fajri, sekitar 2 tahun yang lalu tiba-tiba ada anak-anak seperti ini yang mendatangi desa. Anehnya mereka terlihat mengenakan baju yang sudah sobek dan kulit yang menghitam. Terlebih mereka membawa bau busuk. Di tengah malam, mereka memasuki rumah ke rumah dan menyerang siapapun saat mereka terlelap. Ada yang digigit hingga telinganya putus, ada yang dagingnya terkoyak, ada yang bola matanya hampir tercungkil. Dan yang paling banyak besoknya banyak warga yang terserang penyakit.
Di malam itu warga menangkap makhluk-makhluk berwujud anak kecil itu dan mengikatnya. Anehnya saat matahari subuh mulai bersinar, anak-anak perempuan itu mati. Mereka seperti jasad yang sudah membusuk sangat lama. Warga memutuskan untuk mengubur jasad itu di pinggir hutan. Mereka pikir masalah sudah selesai saat itu, tapi ternyata mereka salah. Di malam berikutnya, hujan turun dengan deras, hal yang tidak bisa dipercaya terjadi lagi saat itu. Anak-anak ini bangkit dari kuburnya dan kembali ke desa di tengah derasnya hujan. Sekali lagi malam mengerikan terjadi di desa Banyujiwo. Ada beberapa warga yang menjadi korban, salah satunya adalah anak Pak Sukoco, Serindel. Ia meninggal dengan mengenaskan saat Pak Sukoco sedang membantu warga lain menangkap makhluk-makhluk ini. Serindel meninggal di rumahnya dengan tubuh yang tercabik-cabik dan kepalanya yang menghilang. Esoknya warga segera mencari bantuan orang-orang pintar untuk menangani masalah ini, namun hampir tidak ada satupun yang bisa mengatasi. Sampai ada salah satu orang pintar yang mendapatkan petunjuk, jasad-jasad ini harus dibuang di sendang Banyu Gete yang berada di dalam hutan. Cerita Fajri terhenti tepat saat kami tiba di sebuah sendang yang berada di tengah hutan. Sendang dengan air yang berwarna hitam pekat yang menyatu dengan akar-akar pohon kering. Aku mencium bau menyengat dari sendang ini. Ini yang dimaksud sendang Banyu Gete. Fajri mengangguk. Ia mendekatkan gerobaknya ke pinggir sendang itu dan bersiap menghanyutkan jasad-jasad anak perempuan tadi ke dalam sendang. Aku mencoba membantu sebisaku. Bau dari jasad-jasad dan sendang ini benar-benar membuatku merasa mual. Kalau memang udah pernah melakukan itu, kenapa anak-anak ini bisa kembali lagi ke desa? Aku nggak tahu, Tik. Tapi makhluk-makhluk itu kembali bangkit tiap malam-malam tertentu. Sesepuh desa seperti Mbah Sakimin yang mengerti hitungannya. Aku masih benar-benar tidak percaya dengan semua cerita ini. Setelah menghanyutkan semua jasad ke sendang itu, kami kembali ke desa. Kami berpapasan dengan sebuah gerobak lagi yang dibawa warga desa lain yang juga berisi jasad serupa. Sepertinya tidak cukup satu gerobak saja untuk membawa jasad anak-anak yang menyerang desa ini. Saat sampai di desa, aku menyaksikan wajah warga desa yang lelah bercampur bingung. Aku pun tidak ingin menambah beban mereka dan memilih untuk kembali ke rumah dan berbicara dengan mereka besok. Besok tak mampir, Tik. Kamu pasti banyak yang mau ditanyakan. Ucap Fajri. Aku mengangguk dan kembali masuk ke dalam rumah. Tidak ada yang ingin kulakukan lagi saat itu selain membersihkan diri dan kembali tidur. Mungkin saja bila besok ada yang mengatakan kejadian malam ini adalah mimpi, aku akan percaya. Desa ini dikutuk. Mas Sagimin membuka pembicaraan dengan sebuah kalimat yang seketika membuatku merinding. Fajri juga hadir di sini bersama Pak Sukoco. Mereka sengaja ingin menjelaskan ini semua kepadaku pagi ini. Maksud Mbak Sagimin? Dikutuk bagaimana? Mbak Sagimin menggeleng, sepertinya ia juga tidak mengetahui penyebab kutukan itu. Sama seperti yang Fajri ceritakan semalam. Tidak ada yang tahu, Mas Tiko. Selama 2 tahun ini kami hanya bertahan dari hal-hal seperti ini, tanpa tahu penyebabnya dan tanpa tahu cara menyelesaikannya. Tanggapan orang pintar selalu berbeda-beda. Ada yang bilang ada warga desa yang melakukan pesugihan. Ada yang bilang warga desa melanggar tabu. Empu, Mas. Tambah Pak Sukoco. Fajri tidak berniat menambahkan, sebaliknya ia hanya menyeruput kopi hitam yang baru saja dibuatkan oleh Mbak Sagimin. Sudah lapor polisi? Justru polisi yang pertama kali kami hubungi saat desa ini diserang. Namun mereka juga tidak bisa berbuat apa-apa. Memang masuk di akal. Tidak mungkin seorang polisi melakukan hal sebrutal yang dilakukan warga desa kemarin. Bahkan bila ada polisi, mungkin warga desa lah yang akan ditangkap. Oh iya Pak Sukoco, saya turut berbela sungkawa ya atas kepergian Serindel. Terima kasih Mas Tiko. Maaf saya tidak berani untuk cerita. Perbincangan pagi itu menceritakan hampir semua yang sudah diceritakan oleh Fajri kemarin.
Menurut mereka saat ini sudah ada orang pintar yang membantu menangkal serangan makhluk itu, namun hanya beberapa rumah yang bisa terlindungi karena syarat yang dibutuhkan cukup sulit. Tapi menurutku hal itu bukanlah solusi jangka panjang. Siangnya aku pun memutuskan untuk menceritakan hal ini kepada bapak. Sendang Banyu Gete. Bapak tidak pernah menyangka warga desa akan ke tempat itu lagi. Iya pak, menurut orang pintar yang membantu warga, hanya cara itu yang bisa menahan makhluk-makhluk itu. Bapak terdengar menghela nafas. Dari suaranya ia seperti juga tidak menyangka akan mendengar berita seperti ini dariku. Tapi keadaan warga desa bagaimana? Mbak Sakimin, Pak Sukoco, teman-temanmu. Baik pak, tapi anak Pak Sukoco juga jadi korban tahun lalu, si Serintil. Bapak cukup kaget mendengar kabar itu. Pasalnya saat masih tinggal di sini, Serintil kecil sering main ke rumah dan bermain dengan bapak juga ibu. Kita harus bantu warga desa, Le. Coba kalau kamu ada kenalan orang yang bisa membantu. Bapak juga sambil mencari informasi dari sini. Kalau masalah bayaran nanti Bapak siapin. Aku cukup senang mendengar reaksi bapak, tapi seperti cerita Mbak Sagimin tadi, sudah banyak orang pintar yang ke sana namun masih saja gagal. Apa aku dan bapak bisa mencarikan orang yang bisa menyelesaikan kutukan di desa ini? Mas, mau coba ke desa Bonomulyo gak? Di kota sebelah. Ucap tukang ojek yang mengantarkanku kemarin. Ia memang sengaja kuhubungi untuk mengantarkanku ke kota untuk mencari informasi tentang kejadian semalam ke polisi setempat. Namun benar ucapan warga desa, mereka seperti pura-pura tidak tahu dengan kejadian itu. Bonomulyo, ada orang pintar di sana? Tanyaku sembari menyeruput kopi di warung kopi rekomendasi dari tukang ojek itu. Bukan mas, di sana sedang ada kejadian yang gak kalah serem. Ada anak seorang juragan kaya yang kerasukan bertahun-tahun. Terus hubungannya apa? Nah, juragan ini seperti sedang membuat sayembara. Mereka mengumpulkan orang-orang pintar, pemuka agama, dukun, atau apapun yang bisa menyembuhkan anaknya. Gak main-main hadiahnya, sawah 5 hektar. Aku mulai mengerti maksudnya. Mungkin bila bisa menangani masalah anak juragan itu, bisa saja dia juga bisa menangani permasalahan di desa Banyu Jiwa ini. Kayaknya gak ada salahnya dicoba. Lah masnya mau nganterin gak? Lah, nah aku siap dong mas. Yang penting bensin motor sama supirnya aman. Tenang mas, kalau itu saya juga ngerti. Terus dari tadi kita ngobrol panjang lebar, padahal saya aja belum tahu namanya masnya. Panggil saya Badrun mas. Tenang aja, kalau ke Bonomulyo nanti bisa numpang nginep di rumah bapak saya, sekalian pulang kampung. Oh alah, ada udang di balik rempeyek toh. Gak gitu mas, kan sekalian. Seandainya masalah di desa itu bisa benar-benar bisa tuntas, saya juga seneng mas. Warga desa juga sudah banyak yang curhat ke saya. Kadang saya ikut sedih. Dia beberapa bulan pasti ada yang meninggal dengan tidak wajar. Selama ini saya bertanya kepada warga Banyu Jiwa, namun mereka tidak pernah menceritakan dengan jelas. Entah karena malu akan keadaan desanya atau sedih untuk menceritakan lebih dalam. Baru dari masnya ini saya dapat cerita jelas tentang keadaan desa Banyu Jiwa. Aku menghela nafas mendengar ucapan Badrun saat itu. Bahkan dia yang tinggal tidak jauh dari desa saja tidak tahu secara jelas tentang kutukan di desaku. Mungkin saja bila aku baru datang hari ini, warga desa akan menyembunyikan tentang kutukan desa itu juga kepadaku. Hari itu kuputuskan untuk meninggalkan desa Banyu Jiwa sementara. Semoga saja dengan mendatangi desa Bonomulyo aku bisa mendapatkan jalan untuk menyelamatkan desaku dari kutukan mengerikan itu. Desa Bonomulyo, sebuah desa yang cukup padat oleh penduduk dan termasuk desa percontohan di kabupaten ini. Walau begitu, sebenarnya pernah ada kisah yang cukup membuat bulu kuduk merinding saat membicarakan desa Bonomulyo ini.
Beberapa tahun yang lalu, berdampingan dengan desa Bonomulyo ada sebuah desa yang bernama Desa Serawen. Sebuah desa kecil yang hanya dihuni sekitar 100 kepala keluarga. Namun ada satu kejadian aneh yang membuat seluruh warga desa itu meninggal dengan misterius. Konon warga desa Bonomulyo juga mengalami kejadian-kejadian aneh setelahnya. Namun hal itu berhenti setelah ada beberapa orang yang menjaga desa ini. Nah, kita udah sampai nih Mas Tiko, ucap Badrun yang menghentikan motornya di sebuah warung makan. Ya udah, kita makan siang dulu aja. Wis lapar toh? Ya jelas, makanya saya sengaja berhenti di depan warung. Tika hanya menggeleng sembari tertawa menyaksikan tingkah laku Badrun. Setidaknya dengan tingkahnya itu, Tika merasa tidak bosan sepanjang perjalanan tadi. Mas, kok mung sayur karo tempe tok ta? Tambah lauk ayam atau lainnya gitu? Mboten usah Mas, ini aja. Yang penting nasinya penuh, ya kan Bu? Balas Badrun yang dibalas dengan senyuman oleh ibu warung. Aku pun mengambil lauk ayam goreng satu lagi dan meletakkannya di piring Badrun. Makan yang kenyang Mas, tenang aja. Jajannya kita berdua ini gak semahal jajanku sekali makan di kota kok. Wah beneran Mas, matur nuwun loh. Rezeki ndak kemana emang. Sembari makan di warung, Tiko dan Badrun cukup sering melihat beberapa orang dengan pakaian aneh yang memasuki desa. Mulai dari pakaian serba hitam seperti dukun, pengembara menggunakan saping, hingga seseorang dengan menggunakan atribut agama tertentu. Bu, sejak kapan kampung ini jadi ramai dengan pendatang begitu? Oh alah itu toh. Yo sejak seminggu yang lalu, waktu Pak Juwono mengumumkan sayembaranya. Jadi sayembara itu beneran? Lah bener toh Mas, wong dipasang di papan pengumuman desa juga. Tiko penasaran dengan pengumuman apa yang dipasang. Ia pun menghabiskan makanannya dan mengajak Badrun mencari tahu pengumuman apa yang dipasang juragan kayak itu. Badrun menunjukkan jalan menuju pos desa di mana terdapat papan pengumuman yang dimaksud. Sepertinya dari cara Badrun menunjukkan jalan, dia tidak bohong bahwa dia memang berasal dari desa ini. Sebelum mereka sempat sampai di papan itu, mereka melihat beberapa orang berpakaian hitam dengan benda pusaka yang terikat di pinggangnya. Sepertinya dia berasal dari satu perkumpulan. Mikir, orang kampungan gak usah ikutan urusan ini. Seorang yang berkumis tebal mengharik pemuda yang sedari tadi terpaku menatap pengumuman itu. Ia pun hampir terjatuh, beruntung ada tiang pos yang menjadi pegangannya. Ia pun hanya menatap orang-orang itu dan memilih untuk pergi, sembari merapikan sarungnya yang melingkar di bahu. Kalau berurusan sama mereka, mending cabut aja Mas Tiko. Kayak orang tadi. Iya Mas, ngerti aku. Semoga bukan orang-orang itu yang harus kita mintai tolong. Cukup lama sekumpulan orang itu membaca pengumuman. Sepertinya mereka sudah mendapat petunjuk kemana mereka harus pergi. Aku pun mengambil kesempatan itu dan membaca pengumuman yang ada di hadapanku. Aku mengira akan menemukan pengumuman seperti sebuah sayembara zaman dulu. Namun ternyata apa yang terdapat di hadapanku sangat berbeda dengan apa yang aku bayangkan. Sebuah surat. Pengumuman itu adalah sebuah surat yang berisi rasa putus asa seorang ayah yang sangat mengharapkan kesembuhan anaknya. Saya hampir menyerah, tapi Menur adalah anak saya. Anak saya yang sangat saya sayangi dari lubuk hati yang paling dalam. Setiap teriakan kesakitannya, teriakan amarahnya dan apapun yang terdengar dari mulutnya selalu menyayat hati saya. Sudah berbagai macam cara kami coba untuk mengobati Menur. Rumah sakit, tapi pemuka agama, dukun atau apapun itu. Namun sama sekali tidak ada perubahan dengan keadaan Menur. Seandainya ada yang bisa saya tukarkan untuk kesembuhan Menur, saya bersedia memberikan harta saya seluas 5 hektar. Tanah atas nama saya sendiri itu tidak seberapa dibanding kesembuhan Menur saat ini. Saya tidak peduli apakah yang datang akan dokter, dukun, orang pintar atau apapun itu. Selama itu bisa membuat anak saya benar-benar sembuh dan sehat hingga ia bisa meneruskan masa depannya. Juwono. Ada gambaran peta yang menunjukkan ke arah rumahnya. Sebenarnya Tiko cukup heran dengan surat ini.
Perbuatannya ini benar-benar beresiko. Bisa saja pengumuman ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang licik dan berniat jahat. Badrun ikut membaca pengumuman itu dan memastikan lokasi yang dimaksud. Rupanya ia mengenali lokasi itu dengan mudah. Sebelum terlalu sore, Badrun mengajak Tiko menaiki motornya lagi dan berangkat menuju rumah Pak Juwono. Sesuai dugaan Tiko, sudah ada beberapa orang di sana, namun seolah tidak ingin terlihat mencolok. Beberapa dari mereka memilih menunggu di tempat-tempat sekitar rumah Pak Juwono. Ada yang bersemedi di bawah pohon mengobrol dengan tetangga, hingga ada yang berputar-putar mengelilingi rumah Pak Juwono seperti mencari petunjuk. Wah, ayo mas, mumpung Pak Juwononya ada di rumah. Tapi mas, yang lain aja pada nunggu di luar kok. Masa beliau mau menerima kita? Udah ikut aja mas. Tiko hanya mengikuti Badrun setelah ia memarkirkan motornya tak jauh dari rumah Pak Juwono. Banyak mata memandang kami dengan sinis. Namun Badrun masih tetap berjalan dengan santai. Kula nuwun lek. Suara langkah kaki terdengar berjalan ke arah keluar dengan ragu. Seorang bapak mengintip sedikit sebelum akhirnya menghampiri Badrun. Badrun, kowe kok iso ono ning kene ta? Iya lek Ju, Aku dapat kabar katanya Menur sakit. Maaf lek, baru bisa jenguk. Iya, nggak apa-apa. Terima kasih udah nyempetin waktu. Kamu sama bapakmu tak? Enggak le, belum sempat mampir rumah malah. Ini malah saya bareng sama teman saya. Saya benar-benar khawatir sama keadaan Menur, ucap Badrun sembari mengenalkan Tiko. Saya Tiko pak. Oh alah, ya udah ya masuk dulu. Mohon maaf ya, masih ada beberapa orang yang mengobati Menur. Saya nemenin mereka sebentar. Mereka masuk ke dalam rumah dan duduk di tempat yang dipersilahkan. Kamar Menur berada tepat di dekat ruang tamu. Dari kursi tamu sedikit-sedikit mereka dapat melihat apa yang terjadi di kamar Menur. Menur ternyata masih berumur belasan tahun. Terlalu mengenaskan mengetahui seorang anak seumurannya yang mengalami bencana seperti ini. Tiko memperhatikan seisi rumah Pak Juwono yang cukup mewah untuk sekelas rumah yang ada di desa. Koleksi barang-barang antik seperti karpet kulit binatang dan guci-guci juga terlihat menghiasi isi rumah Pak Juwono. Pak Juwono Pak Lemu toh? Bukan, hanya aja Pak Juwono sering ke rumah bapak dulu. Jadi aku cukup dekat sama mereka. Lagi pula warga desa ini hampir setengahnya masih ada hubungan keluarga kok. Tiko mengangguk, penjelasannya memang cukup masuk akal. Tiko pun sebenarnya masih ada hubungan darah walau jauh dengan orang-orang di desanya. Dron, diminum dulu ya. Bapak biar nemenin tamu-tamu dari jauh itu dulu, ucap Mbok Tumi, salah satu pembantu Pak Juwono yang juga sudah lama mengikuti tuannya itu. Iya Mbok Tumi, matur nuwun. Sembari menunggu Pak Juwono, mereka pun menyaksikan apa yang terjadi di kamar Menur. Bau kemenyan tercium sangat pekat dari sana. Samar-samar terdengar juga suara-suara mantra berbahasa Jawa kuno terdengar dibacakan oleh beberapa orang dari dalam sana. Kamu tidak bisa memisahkan aku dengan anak ini. Itu adalah suara yang berasal dari tubuh Menur yang seolah tidak terpengaruh oleh bacaan-bacaan dan ilmu yang digunakan oleh orang-orang sakti itu. Nek kowe nantang, taladeni, ucap orang dengan dandanan menyerupai dukun itu. Ia pun mengeluarkan sebilah keris yang terselip di pinggangnya. Dengan abu yang ia lemparkan ke tungkunya, tiba-tiba muncul nyala api dari tempat yang membakar kemenyan. Melihat kejadian itu seketika Tiko dan Badrun merinding. Ia seolah merasakan udara di bangunan itu berubah semakin dingin bersamaan dengan suasana yang menjadi mencekam. Terdengar suara besi dari dalam kamar. Suara itu terdengar saat Menur berusaha pergi meninggalkan kamar untuk menjauh dari apa yang dukun itu lakukan. Gila, Menur dipasung turun. Sepertinya begitu. Aku gak nyangka kalau memang separah itu. Menur terlihat ketakutan. Ia berusaha merangkak keluar meninggalkan kamar untuk menjauhi dukun itu. Tolong, panas. Ia meronta dan merangkak keluar dengan wajah pucat dan tersiksa. Rambutnya terlihat acak-acakan dengan potongan yang tidak sempurna. Terlihat beberapa luka di tubuhnya yang mereka sendiri belum mengetahui penyebabnya. Pengecut, sini kamu. Mbah, jangan kasar-kasar mbah. Dia anak saya. Bapak diam aja dan saksikan dari jauh.
biar saya habisi setan ini di depan mata Bapak. Pak Juwono terlihat kebingungan. Ia merasa kasihan dengan anaknya, namun satu sisi ia ingin anaknya segera pulih dari keadaannya saat ini. Tiko dan Badrun merasa tidak tega saat melihat mata Pak Juwono berkaca-kaca. Pati geningi keturip gopong jiwong larung angkoro. Mantra itu diucapkan dukun itu dengan menggenggam sebilah keris dan menjambak Menur dari belakang. Menur berteriak dan menangis sejadi-jadinya. Wajahnya terlihat ketakutan. Walau begitu, mereka tahu dengan pasti itu bukanlah raut wajah Menur yang sebenarnya. Dukun itu tidak omong kosong. Mantra yang ia ucapkan menggetarkan setiap kaca yang ada di rumah ini, seolah ilmunya bisa menghancurkan apa saja yang berada di sekitarnya. Panas, panas, aku kopong. Ia meronta memukuli pintu, lantai ataupun apapun yang bisa ia sentuh, namun dukun itu seperti tidak berniat menyiksa Menur. Tapi dalam hitungan beberapa detik, tiba-tiba Menur terdiam. Berhasil? Tanya Pak Juwono. Suasana di tempat itu menjadi hening beberapa saat. Namun perasaan aneh tetap menyelimuti kami yang berada di rumah ini. Dukun itu tidak menjawab pertanyaan Pak Juwono. Ia tidak dapat memastikannya sebelum melihat langsung wajah Menur. Tapi tidak dengan Tiko dan Badrun dari posisinya saat ini. Mereka melihat wajah Menur justru tersenyum dengan tertutup oleh rambutnya. Ia menoleh ke arah dukun itu dengan wajah yang melecehkan. Ora ana sing luwih saka iki. Dukun itu kesal dan mulai membaca berbagai mantra. Rumah besar ini semakin bergetar. Aku dapat merasakan hal-hal mengerikan mendekat ke tempat ini. Loh, kamu malah memanggil setan-setan lainnya. Ucap Menur yang sama sekali tidak terganggu dengan mantra itu. Sebaliknya, kehadiran sosok lain mulai terasa di sekitar bangunan ini. Dukun itu mulai berkeringat. Tiko dan Badrun mulai resah merasakan kehadiran makhluk lain yang berada di sekitar mereka. Tiko, bahaya Ki. Aku merinding. Dari datang aku juga udah merinding, Trun. Sekelebat mereka melihat sosok-sosok yang mengintip dari jendela, dan di celah pintu seolah ada sosok tak kasat mata yang penasaran dengan keadaan di rumah ini. Dukun yang sedari tadi menjambak Menur tiba-tiba terlihat aneh. Matanya melotot. Ia seolah menahan sesuatu sampai kesakitan seperti itu. Tidak lama berselang, tiba-tiba dukun itu memuntahkan darah dan berusaha keluar dari kamar Menur. Menur tidak membiarkannya. Ia menarik tubuh dukun itu kembali. Ia menjambaknya dan menghantamkannya ke dinding. Pak Juwono dan beberapa anak buah dukun itu mencoba menahan Menur. Namun semua percuma. Dukun itu berusaha mengambil kesempatan itu untuk berlari tertatih keluar rumah. Menur menolak dan menjatuhkan semua orang yang memeganginya dengan sekali gerakan. Rantai yang mengikat Menur terlepas dari dinding. Ia pun meninggalkan ayahnya dan mengejar dukun itu. Tiko dan Badrun tidak punya nyali untuk menahan Menur. Yang bisa mereka lakukan adalah segera berlari untuk membantu Pak Juwono. Menur, tolong hentikan Menur. Iya Leju, ayo kita susul. Tiko dan Badrun membantu Pak Juwono untuk ke depan. Sementara dua anak buah dukun itu mengejar Menur. Saat mereka sampai di luar, langit sudah mulai memerah. Suasana di tempat itu benar-benar membuat siapa saja yang menyaksikannya merasa merinding. Ampun, ampun. Dukun itu berteriak. Dia benar-benar menjadi ketakutan dengan sosok yang merasuki tubuh Menur itu. Menur tidak menghentikan apapun yang ia ingin lakukan. Ia hanya menatap dukun itu dan dukun itu terus kesakitan memuntahkan darah dari mulutnya. Kedua anak buah dukun itu berhasil menangkap Menur. Namun Menur terus menatap dukun itu sambil menyeringai tanpa beranjak dari tempatnya. Dukun goblok bisa kalah dari setan coro begini. Kali ini tiba-tiba muncul seorang kakek dengan pakaian Jawa lusuh mendekat ke arah Menur dan mengikatnya dengan tali yang telah ia bacakan mantra. Tanpa rasa terusik, Menur malah meludahi kakek itu dan membuat kakek itu semakin marah. Mantranya membuat tali yang mengikat Menur terbakar secara ajaib. Tapi tetap saja Menur tidak takut. Sebaliknya, wajah kakek tua yang terkena ludah Menur terasa begitu gatal. Gatal, wajahku gatal. Apa ini? Kakek itu berteriak panik, tidak mampu menahan rasa gatal yang amat sangat itu. Ia menggaruknya, namun rasa gatalnya malah semakin menjadi. Bahkan wajahnya mulai berdarah dengan kuku-kukunya sendiri. Para orang-orang sakti yang sedari tadi menunggu di luar pun terusik melihat kejadian itu.
mereka merasakan hal yang mengerikan merasuki Menur dan memutuskan untuk mengepungnya. Setidaknya itu mengurangi resiko yang akan mereka tanggung. Jangan sakiti anak saya. Mundur, Pak. Anak Bapak sudah dirasui iblis. Balas salah satu dari mereka yang mengeluarkan semeti yang panjang yang diserahkan oleh anak buahnya dan memukulkannya beberapa kali ke tanah. Mbah, tidak harus seperti itu, Mbah. Badrun berteriak mencoba menahan orang itu, namun sepertinya ia tidak berniat mendengarkan Badrun. Seseorang lagi menggenggam benda seperti boneka kecil hitam dengan berbagai pusaka dari bagian tubuh hewan yang menggantung di kalungnya. Jenglot. Itu jenglot kan? Tiko dan Badrun tidak menyangka di pelataran depan rumah Pak Juwono itu mereka melihat orang-orang, benda dan sosok-sosok yang selama ini hanya ia dengarkan dari cerita mulut ke mulut. Serangan cemeti orang sakti itu mengenai tubuh Menur dan membuatnya berteriak kesakitan. Pak Juwono berlari ke arah Menur untuk melindunginya, tapi anak buah orang-orang itu menahan Pak Juwono. Menur yang semakin mengamuk mengejar orang itu dan menangkap cemetinya. Di sisi lain, dukun yang menggenggam jenglot itu membawa taring hewan buas dan menusukkannya di leher Menur. Menur mengeram kesakitan, ia semakin marah. Kalian membuat aku kesal. Mati saja kalian. Ucap Menur yang sepertinya benar-benar merasakan kesakitan oleh serangan orang-orang sakti itu. Kali ini suara Menur berubah lagi. Sepertinya memang ada beberapa sosok yang merasuki tubuh Menur. Langit pun menjemput malamnya. Bersamaan dengan itu mata Menur memutih, mulutnya memutahkan cairan hitam, namun ia terus tertawa. Seketika semua orang yang menyerangnya terjatuh. Mereka kesakitan dan meronta-ronta. Mata mereka menghitam dengan cairan yang keluar dari setiap lubang di tubuhnya. Bukannya tanpa perlawanan, beberapa sosok bayangan muncul dari jenglot yang dukun itu pegang bersiap melawan, namun dalam sekejap sosok itu menghilang seolah takut dengan keberadaan Menur. Sudah, Menur, hentikan. Jangan bunuh siapapun. Wajah Menur sudah penuh dengan emosi, entah makhluk apa yang merasukinya. Tapi di tengah-tengah kejadian itu, tiba-tiba ada keris yang melayang dan menusuk bahu Menur. Ia kesakitan, tapi sepertinya tusukan itu juga tidak terlalu dalam. Mereka semua menoleh ke arah di mana keris itu berasal. Beberapa orang terlihat mendekat dari ciri pakaian yang Tiko dan Badrun pernah ketahui sebelumnya. Mereka adalah orang-orang sakti yang melihat pengumuman itu sebelum mereka. Kalau tidak bisa diusir, bunuh saja. Pak Juwono semakin ketakutan. Ia memeluk menahan Menur dari belakang, namun ia malah terpental jauh hingga terjatuh ke tanah. Orang sakti itu terus menyerang Menur dengan kerisnya. Beberapa dari mereka terpental, namun tak jarang serangan itu sampai ke tubuh Menur dan membuat darah segar mengucur dari tubuhnya. Sosok di dalam tubuh Menur tidak terima. Ia semakin mengamuk hingga bebatuan di sekitar tempat itu melayang menghantam kepala orang-orang itu. Pertarungan sengit pun terjadi. Dukun itu sepertinya juga bukan dukun yang bisa dianggap remeh. Keris yang ia miliki berhasil melukai Menur hingga kewalahan. Tapi entah mengapa aku merasakan bau busuk yang ku kenal tercium saat keris itu terayun. Kalau Menur mati gimana, Dun? Lah, Botik, aku gak pernah menghadapi kejadian seperti ini. Ada beberapa warga yang menyaksikan kejadian ini, tapi sebagian memilih pulang dan bersembunyi untuk melindungi diri. Hasil adu ilmu mereka tidak dapat diduga. Satu persatu anak buah dukun itu tumbang. Alur pertarungan berubah. Menur kembali tertawa. Rupanya keris ini kau dapat dari sendang itu. Tidak mungkin. Ku korbankan anak buahku untuk mendapatkan kekuatan ini. Ucap dukun yang mulai terpojok dengan sesuatu yang menahan gerakannya. Menur menyeringai dengan mengerikan. Ia merebut keris yang sempat menusuk pundaknya tadi dan menjilati darahnya. Anak buah yang kau korbankan ingin kau mati. Ucap Menur yang segera mencekik dukun itu. Ia pun bersiap menghujamkan keris itu tanpa ampun. Tiko dan Badrun menutup mata tak mampu melihat kejadian itu. Ia membayangkan akan ada darah yang bermuncratan lagi dari seorang dukun yang kehilangan nyawanya. Tapi dugaan mereka salah. Ada seseorang yang menahan tangan Menur dari belakang. Seorang pemuda. Drun, itu siapa? Kok gak asing ya?
Badrun mencoba mengingat dan benar ucapan Tiko. Penampilan orang itu tidak asing, seorang pemuda dengan sandal jepit dan mengalungkan sarung di bahunya. Itu orang yang melihat papan pengumuman, Tik. Pak Juwono gak apa-apa. Biar diobati sama teman-teman dulu ya. Tiba-tiba seseorang dengan wajah yang cukup bijak menghampiri kami bersama warga lain. Pak Karyo, kenapa bisa ada di sini? Orang itu siapa? Itu teman saya. Sudah, Pak Juwono tenang dulu. Ayo pindah ke tempat yang aman. Dari gelagat dan perbincangan warga, sepertinya Pak Karyo adalah salah satu orang penting di desa ini. Setelah menyerahkan Pak Juwono pada Pak Karyo, Tiko dan Badrun kembali memalingkan perhatiannya kepada Menur. Orang itu memegang lengan Menur dan menahannya dengan mudah. Menur terus berusaha menyerang dukun itu untuk menghabisinya. Namun tangannya tetap saja tertahan. Tidak seperti dukun lainnya, orang ini hanya berpakaian seperti warga desa biasa. Ia bahkan hanya mengenakan celana pendek dengan sarung yang terkalung di bahunya. Sudah, biar saya yang melindungi anak ini. Mendengar kalimat itu pun Menur terdiam. Ia menoleh ke arah pemuda itu dan berbalik waspada. Sopo kowe? Wong api. Menur tidak peduli. Ia masih saja menatapnya dengan mata yang memutih dan mengutuk pemuda itu. Namun lantunan ayat suci pemuda itu seolah mengacaukan kutukan itu dan membuatnya seolah tidak terpengaruh. Mendengar hal itu, Menur gentar. Ia mengambil jarak dari pemuda itu, berteriak melengking dan menggema ke seluruh desa. Semua orang di tempat itu menutup telinga, namun bukan suara itu yang membuat mereka semua merasa was-was. Asap hitam dan sosok makhluk yang besar muncul dari tubuh Menur. Sontak seluruh orang pintar, warga desa dan seluruh orang yang ada di tempat itu pun merinding dan tak percaya dengan apa yang ia lihat. Jadi itu yang merasuki Menur. Gila. Setelah di desa semalam ini kedua kalinya aku melihat setan, Mas. Ucap Tiko dengan heran, namun tidak dengan pemuda bersarung itu. Saat sosok besar itu muncul dengan mata merah menyala, tiba-tiba terdengar suara raungan keras entah dari mana. Yang mereka tahu suara itu tidak jauh dari posisi pemuda bersarung itu berada. Menur mundur mendengar suara itu, entah mengapa ia merasa waspada dengan pemuda yang sebenarnya terlihat sangat sederhana itu. Tinggalkan anak itu, biarkan aku yang menjaganya. Kalian tidak bisa dipercaya. Pemuda itu mengibaskan sarungnya dan melemparkan beberapa benda yang terjatuh tepat di hadapan Menur. Gulungan kertas jerami yang diikat dengan mantra, tanah kuburan yang terbungkus kertas, serta beberapa jimat dengan bentuk yang mengerikan terjatuh di tanah. Apa itu? Pak Juwono kebingungan menyaksikan dari jauh benda yang dikeluarkan oleh pemuda itu. Tiko dan Badrun langsung bisa menebak bahwa benda-benda itu membawa hal buruk untuk seseorang. Jika mengikuti maksud perkataan pemuda itu, mungkin saja orang yang diincar itu adalah Menur. Kali ini tatapan Menur berubah. Ia menatap pemuda itu tidak lagi dengan amarah. Hawa dingin dan perasaan ancaman seketika menghilang dari sekitar mereka. Bila kau gagal melindungi anak ini, aku akan kembali. Saat itu juga Menur terjatuh lemas di tanah. Pemuda itu mengangkat tubuh Menur dan membawanya masuk ke dalam rumah. Pak, tolong rantai di kaki anak ini dilepas saja yo. Tapi sudah Pak, tenang. Dia sudah tidak apa-apa. Namanya Menur Cayo. Ini Pak Juwono ayahnya. Setelah kejadian itu, dukun dan orang pintar yang telah kalah dari sosok Menur pun kembali ke tempat asalnya. Pak Karyo juga yang mengomunikasikan akhir masalah ini pada mereka. Walau begitu, sepertinya masih ada yang tinggal seolah mengharap kekalahan orang yang bernama Cayo itu. Mas Badrun, kok bisa sampai di sini? Niatnya mau jenguk Menur, Pak. Sambil ada keperluan sedikit. Bapak gimana kabarnya? Masih narik? Masih, Pak. Sudah saya kirim uang tiap bulan dan saya minta istirahat, tapi Bapak masih bersikeras ingin tetap narik angkot. Mendengar cerita itu, Tiko menoleh ke arah Badrun. Ia baru tahu kalau ayah Badrun seorang supir angkutan umum. Tiko jadi sedikit salut dengannya. Walau hanya berprofesi sebagai tukang ojek, ia tidak pernah melupakan kewajiban kepada orang tuanya. Gak apa-apa, Drun. Kalau nggak narik bapakmu mau disuruh apa? Kasihan kalau bengong aja di rumah.
Ya juga yo. Tapi ya sesenangnya Bapak aja. Yang penting Pak Karyo tolong bantu sering ngobrol sama Bapak. Kalau ada apa-apa kasih tahu saya. Ya jelas dong. Pak Mardi kan teman saya. Makanya kamu tenang aja. Buat Pak Mardi yang penting kamu makan kenyang dan hidup bahagia. Walau milih untuk tinggal cukup jauh. Badrun sedikit menghela nafas sambil tersenyum mendengar ucapan Pak Karyo itu. Ia sadar ayahnya sangat sayang kepadanya, tapi mendengar itu dari bibir orang lain membuat Badrun merasa sedikit berbeda. Sembari sedikit ngobrol, mereka mulai mendengar ayat-ayat suci terlantun di kamar Menur. Tidak hanya Cahyo, terdengar juga Pak Juwono melantunkan ayat yang sama walau masih terbata-bata. Sepertinya Mas Cahyo mengajari Pak Juwono ayat-ayat itu yang mungkin bisa berguna untuk menjaga Menur. Mas Cahyo itu dukun dari mana Pak Karyo? Ngawur kamu. Mas Cahyo bukan dukun. Lah, terus berarti dia apa? Kok bisa dukun-dukun yang terlihat sakti mandraguna itu gagal menolong Menur? Sedangkan Mas Cahyo biasa. Tanya Badrun sebelum Pak Karyo menjawab terdengar langkah kaki dari kamar Menur. Saya tidak bisa. Kuasa Tuhanlah yang menolong Menur. Kesalahan dukun-dukun tadi, mereka hanya mengandalkan kesaktian dan dirinya sehingga tidak memahami masalah sebenarnya yang dialami Menur. Mas Cahyo muncul sembari menepuk pundak Badrun untuk menjelaskan itu semua. Berarti Mas Cahyo bukan dukun? Bukanlah. Dukun itu kan kalau sudah jadi profesi. Kalau saya masih membantu sebisanya aja. Pak Juwono selesai mengobati luka-luka Menur dan segera keluar menemui kami. Ia dengan begitu hormatnya menyambut Pak Karyo dan Cahyo. Beberapa suguhan hangat dikeluarkan oleh Mbok Tumi. Dengan sigap Cahyo mengambil singkong goreng dan segelas teh hangat yang disajikan di hadapan mereka. Mohon maaf ya Pak Juwono, keburu lapar. Iya Mas, iya makan aja yang banyak. Mbok Tumi juga sedang masak sayur. Makan malam di sini ya. Di momen itulah mereka saling memperkenalkan diri. Pak Juwono benar-benar penasaran dengan kehadiran Cahyo. Bagaimana bisa dukun-dukun sakti tidak bisa mengalahkan makhluk yang merasuki tubuh Menur? Tapi Mas Cahyo bisa. Saya tidak mengalahkan makhluk itu Pak. Wong makhluk itu mencoba menjaga Menur kok. Menjaga Menur? Maksud Masnya apa? Makhluk itu sudah merasuki Menur bertahun-tahun loh. Cahyo mengambil sekali lagi singkong goreng di hadapannya dan menghabiskan sebelum kembali siap bercerita. Menur itu anak baik. Dia juga punya teman yang tidak kalah baik sejak kecil. Namun sayangnya temannya itu tidak kasat mata. Pak Juwono tidak mengerti, tapi ia masih berharap mendengar penjelasan dari Cahyo. Sebelumnya saya memeriksa keadaan rumah ini dan apapun yang berhubungan dengan Menur. Sangat ada hal mencurigakan. Salah satunya 7 benda aneh yang ada di sekitar rumah ini. Benda itu sengaja diletakkan seseorang untuk menyakiti Menur. Maksudnya benda yang Mas Cahyo jatuhkan di luar tadi? Benar. Kalau kalian melihat benda seperti itu lebih baik segera bacakan doa dan dibakar. Cahyo menjelaskan ada beberapa sosok yang merasuki Menur. Salah satunya sosok jahat kiriman seseorang dan salah satunya sosok yang mencoba menjaga Menur. Pak Juwono masih terlihat khawatir. Kalau ucapan Cahyo benar berarti ada orang yang berniat mencelakai Menur. Tunggu Mas Cahyo. Berarti ada yang berniat jahat terhadap Menur. Walaupun Menur sudah pulih ada kemungkinan lagi Menur akan celaka. Betul Pak Juwono. Maka dari itu saya masih di sini. Masih ada yang harus saya lakukan. Apa itu Mas? Ngabisin singkong goreng Mbok Tumi Pak. Enak banget ini, ucap Cahyo dengan wajah polos sembari mencomot kembali singkong goreng hangat yang ada di hadapannya. Sontak wajah Pak Juwono terlihat bingung, berbeda dengan Pak Karyo yang mulai tertawa. Cahyo, gak beda jauh sama Pak Leknya. Pak Bimo juga seneng banget sama singkong goreng di desa sini loh. Cahyo berganti bercerita bahwa sebenarnya Pak Karyo sudah menghubungi kawannya Bimo sejak beberapa bulan lalu. Namun beliau tidak ada kabar selama beberapa bulan termasuk dengan Cahyo. Baru saat ini Cahyo bisa ke tempat ini.
Nah, untung Pak Le nggak ikut. Bisa jadi adu sandal di sini. Cuma gara-gara rebutan singkong goreng. Rebutan apa? Masih banyak kok di dapur. Kalau kurang mbok masakin lagi. Tiba-tiba Mbok Tumi dan beberapa pembantu Pak Juwono datang lagi dengan membawa lauk yang sudah siap untuk dinikmati oleh mereka. Sudah Pak Juwono, tidak usah khawatir. Mungkin maksud Cahyo, biar kita tenang dulu. Nikmati makanan yang ada supaya fisik kita juga pulih. Pak Juwono mengangguk, sepertinya ia mulai mengerti maksud Cahyo. Setidaknya selama Cahyo berada di rumah ini, ia tidak perlu khawatir mengetahui kondisi Menur sudah mulai tenang. Mbok Tumi meminta izin pada Pak Juwono untuk membersihkan tubuh Menur dan mengganti bajunya. Selama menikmati masakan Mbok Tumi, perbincangan-perbincangan santai terjadi di antara mereka. Mulai dari nasib dukun-dukun tadi hingga keadaan desa di sekitar tempat ini. Terlihat seorang perempuan berdiri di depan pintu dengan pakaian daster yang anggun. Menur? Pak Juwono tidak bisa mempercayai apa yang ia lihat. Semenjak kerasukan, ia tidak ingat kembali kapan terakhir Menur memanggil dirinya. Menur, kamu udah sehat? Menur lapar. Mendengar ucapan itu tersenyumlah mereka yang ada di ruangan itu. Cahyo segera bergeser dari tempatnya dan mengambilkan piring untuk diserahkan ke Pak Juwono. Sini Menur, sambelnya Mbok Tumi juara. Kamu pasti kangen toh? Ucap Cahyo. Menur segera mengambil piring yang diberikan ayahnya dan mengambil nasi dari ceting yang berada di hadapan mereka. Semua orang takjub melihat perubahan Menur. Ia makan dengan lahap dan mencoba hampir semua lauk yang ada di meja itu. Hampir semua orang di tempat itu terdiam melihat kelakuan Menur. Tinggal Cahyo dan Menurlah yang terlihat menikmati makanan dengan lahap di sana. Mas, iki Menur beneran udah sembuh atau semakin kesurupan sih? Kok makannya kayak kesetanan? Tanya Badrun yang heran dengan tingkah Menur. Bahkan piring di tangan Badrun pun tidak lagi tersentuh, saking penasarannya dengan tingkah Menur. Us, gak lucu Drun. Heran yo, tapi aku seneng lihatnya. Balas Tiko. Pak Karyo menggeleng melihat tingkah Menur dan Cahyo. Tidak ada satu hal yang membuatnya tersenyum. Pak Juwono dan Mbok Tumi hampir tidak berkedip menatap Menur dengan mata yang berkaca-kaca. Enak toh? Jelas mas, masakannya Mbok Tumi itu legendaris, terbaik di desa. Wow, kamu mesti mampir ke Klaten tempat mas. Masakan bule juga nggak kalah enak dari Mbok Tumi. Tenang ya mas, bapak pernah janji mau ngajak Menur ke Prambanan. Nanti Menur mampir. Tak tungguin Nur. Ajak Mbok Tumi sekalian biar adu ilmu antara bule sama Mbok Tumi. Iyalah mas, jurus dapur disamain sama dukun piye toh? Perbincangan kedua orang itu berhasil membuat suasana di rumah itu berubah. Masakan Mbok Tumi habis tidak bersisa. Tika melihat pemandangan yang tidak pernah ia sangka saat membantu membereskan peralatan makan di dapur. Mbok Tumi menitikkan air mata menahan rasa harunya melihat kepulihan Menur. Mungkin bagi Mbok Tumi yang sudah bekerja puluhan tahun di tempat Pak Juwono, Menur sudah seperti anaknya sendiri. Matur nuwun ya Mbok, masakannya enak. Ucapku sembari meletakkan piring-piring kotor itu di depan dapur dan segera meninggalkan tempat itu tanpa niat mengganggu waktunya. Lantas apa Menur akan kumat lagi Mas Cahyo? Sulit untuk mencari siapa yang mengirim teluh dan ilmu hitam itu kepada Menur. Cara paling mudah dalam memancingnya. Saya menceritakan bahwa ia sudah mengirim balik sosok makhluk yang mencoba menyakiti Menur ke pengirimnya. Ketika gagal mendapatkan Menur, makhluk itu akan meminta nyawa pengirimnya sebagai gantinya. Kalau rencana saya berhasil, orang itu akan datang ke tempat ini sebelum tengah malam. Masalah besarnya baru dimulai malam ini. Bisa saja orang itu mengerahkan semua ilmunya karena saat ini nyawanya terancam oleh peliharaannya sendiri. Penjelasan itu membuat seluruh orang yang mendengar menjadi was-was. Namun raut wajah Cahyo yang terlihat tenang seolah membuat mereka merasa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Pak Juwono, Mas Cahyo, saya izin mengikuti masalah ini sampai selesai ya. Sebenarnya tujuan saya di sini juga untuk mencari cara menyelamatkan desa saya. Tiko akhirnya mengutarakan tujuannya kepada Pak Juwono dan Mas Cahyo. Sepertinya ia juga sudah percaya dengan kemampuan Mas Cahyo.
Masalah? Apa itu serupa dengan masalah menur? Saya akan ceritakan nanti, Pak. Saat ini kita fokus ke masalah menur dulu aja. Entah mengapa saya merasa masalah ini juga berhubungan, terutama semenjak roh di tubuh menur mengetahui soal keris yang didapat dari Subah Sendang. Mendengar cerita itu, Cahyo pun menoleh. Sepertinya ia mulai menyadari masalah yang dialami Tiko bukan masalah sembarangan, tapi ia setuju bahwa yang terpenting adalah masalah menur yang ada di hadapan mereka saat ini. Ucapan Cahyo menjadi kenyataan. Menjelang tengah malam, tiba-tiba mereka merasakan sesuatu yang mengusik mereka. Badrun dan Tiko yang hampir tertidur tiba-tiba terjaga dengan perasaan yang mengganggu mereka. Cahyo, Pak Juwono dan yang lainnya memutuskan untuk keluar memastikan apa yang menantinya di depan rumahnya. Benar saja, seorang kakek tua sudah berdiri tak jauh dari rumah Pak Juwono. Kakek itu menanti mereka dengan wajah penuh amarah. Tubuh kakek itu terlihat aneh, sebagian kulit wajah, tangan dan kakinya menghitam secara tidak wajar. Itu seperti yang terjadi pada tubuh menur sebelum ia pulih. Bocah tengik! Jadi kamu yang ikut campur urusanku? Menur yang mendengar teriakan itu segera keluar memastikan siapa yang selama ini mencoba mencelakainya. Saat melihat kakek itu, tiba-tiba Menur menutup mulutnya seolah tidak percaya. Kenapa Menur? Kamu kenal kakek itu? Menur ingat, Menur hanya bertemu sekali dengan mbak itu sewaktu nyekar kuburan ibu. Tapi Menur sama sekali tidak tahu siapa dia. Pak Juwono mengernyitkan dahi mendengar cerita Menur. Apa maumu dari Menur? Menur kui mirip cucuku. Aku kangen. Aku hanya ingin Menur menjadi cucuku. Ngapusi. Cahyo membatanya. Ia pun keluar dari rumah dan menghampiri kakek itu. Tatapanmu bukan tatapan seorang kakek yang sayang dengan cucunya. Itu tatapan nafsu. Kakek itu tertawa, sepertinya ia juga tidak membantah ucapan Cahyo. Pak Juwono dan Menur kaget mengetahui kenyataan itu. Biadab kau. Dia masih anak kecil. Tidak hanya Menur kan? Di sini banyak roh anak perempuan yang menanti agar kau menerima hukumanmu. Kakek itu melirik ke arah sekelilingnya. Memang dari tadi Cahyo sudah sadar akan keberadaan roh anak perempuan. Namun mereka hanya memandang dari jauh tanpa mendekat ke arah kakek itu. Wadah sombong kowe. Setan yang kamu kembalikan sudah saya habisi. Saat ini Menur pasti aku bawa. Tidak asal bicara. Tiba-tiba Menur berteriak memegangi kepalanya. Sesuatu kembali mencoba merasukinya. Menur. Pak, masih ingat ayat-ayat suci yang saya ajari tadi? Bacakan terus selama saya menghadapi dukun cabul itu. Menur tidak akan celaka selama mendengar ayat-ayat itu. Pak Juwono pun mengerti. Ia membawa Menur masuk sembari membacakan ayat-ayat suci dan doa yang diajarkan oleh Cahyo. Mbok Tumi dan Pak Karyo pun mengikuti bacaan Pak Juwono dan Menur pun berangsur-angsur kembali tenang. Dukun itu membacakan mantra hingga muncul bola api di atas tubuhnya. Butuh satu nyawa untuk memanggil Banaspati sebesar itu. Kau sudah gila? Bukan urusanmu. Kakek itu pun melontarkan api itu untuk menyerang Cahyo. Tapi Cahyo tidak gentar. Dengan segenggam gumpalan tanah ia membacakan doa dan melemparkannya ke sisi yang jauh. Banaspati itu pun mengikuti arah tanah itu dan menyerangnya hingga menciptakan sebuah ledakan. Cahyo semakin mendekat, namun dukun itu juga sudah menyiapkan hal yang lain. Ada bayangan hitam di belakang dukun itu. Makhluk besar bermata merah dengan bulu yang basah. Sekarang kamu pasti mati. Kali ini langkah Cahyo terhenti. Tiba-tiba tubuhnya terangkat seolah tercekik bayangan hitam yang ingin membanting tubuhnya. Wanasura! Suara raungan hewan buas terdengar meraung di hadapan dukun itu. Sontak sosok bayangan yang mencekik Cahyo pun gentar. Ia segera membanting Cahyo, namun Cahyo bisa mendarat dengan selamat berkat kekuatan Wanasura yang merasukinya. Cahyo tidak berniat mengurusi setan yang dipanggil dukun itu. Ia lebih memilih menendang kakek itu sekuat tenaga hingga terpental. Brengsek! Kali ini apa? Setan rawa?
Dukun itu terlihat kesal ketika mengetahui sesuatu yang ia bawa tidak dapat menyaingi Cahyo. Habisi bocah ini. Tumbal itu kuserahkan agar kamu bisa membunuh bocah itu. Serangan makhluk itu kembali mencoba menangkap Cahyo, namun kali ini Cahyo terlihat kesal. Wanasura, pulangkan setan ini ke tempatnya. Seketika kedua lengan Cahyo terlihat berbeda, seolah semakin kekar dengan roh Wanasura yang merasukinya. Ia menghantam setan itu bertubi-tubi. Dukun itu tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Tidak mungkin. Istriku sudah kutukarkan agar mendapatkan kekuatan setan itu. Cahyo yang mendengarnya semakin kesal hingga ia membacakan mantra untuk melepaskan ikatan setan itu dari sang dukun. Ada sebuah benda yang ia ambil dari tubuh setan itu sebelum akhirnya setan itu menghilang dari hadapan mereka. Edan, tembaga mengerikan itu bisa kalah begitu saja. Ucap Badrun kagum. Badrun dan Tiko tidak menyangkal hal-hal mengerikan yang dibawa oleh dukun itu bisa selesai tanpa membutuhkan waktu lama oleh Cahyo. Akhirnya dukun itu pun putus asa. Ia tidak lagi berniat melakukan perlawanan apapun lagi. Sepertinya ia tidak punya cara lagi untuk melawan Cahyo. Cahyo menghampirinya dan menyerahkan benda yang ia ambil dari tubuh setan itu. Sebuah tengkorak manusia. Ini istrimu. Kamu tega menumbalkan orang yang mendampingimu hingga tua hanya demi memenuhi nafsumu. Cahyo menarik baju dukun itu dan terlihat angin menghajarnya. Sebelum itu terjadi, tangis dukun itu meledak seolah memberitahu Cahyo akan rasa penyesalannya. Ada cara lain untuk mendapatkan apa yang kau inginkan tanpa memberikan tumbal. Apa itu? Doa. Cahyo segera menjatuhkan dukun itu dan berpaling meninggalkannya yang masih menangisi tengkorak istrinya. Pengaruh setan dan nafsu telah menutupi hati dukun itu dan membuatnya tidak menyadari bahwa ada seseorang yang seharusnya ia jaga dan menyayanginya semasa hidupnya. Ia justru menjadikannya sebagai tumbal untuk mengejar nafsunya. Sedang banyu getih. Tiba-tiba dukun itu mengucapkan sesuatu. Cahyo pun berhenti dan menoleh ke arah dukun tua itu. Ada sesuatu yang jahat dari sendang itu yang mempengaruhi saya. Kau bisa mendapatkan apapun sesuai dengan apa yang kau persembahkan. Jangan sampai ada orang lain yang bernasib seperti saya. Sebelum dukun itu melanjutkan pembicaraannya, tiba-tiba terlihat sebuah keris melayang menghujam jantungnya. Sebuah cemeti melilit lehernya dan taring hewan buas melayang menusuk bagian tubuh dukun itu. Dengan sebuah tarikan, cemeti itu memisahkan kepala dukun itu dari tubuhnya. Cahyo kaget dengan kejadian itu. Ia yang tidak sempat bertindak untuk menolong dukun itu pun merasa geram. Keluar! Ada beberapa bayangan dari arah serangan itu. Cahyo tahu dengan jelas bahwa ini adalah ulah dukun-dukun yang sebelumnya gagal mengalahkan sosok di dalam tubuh Menur. Kami tidak ada urusan denganmu. Itu hanyalah hukuman atas perbuatan dedemit suruhannya pada kami tadi. Ucap salah satu dari mereka yang segera meninggalkan tempat ini. Cahyo tidak sempat mengejar mereka. Ia hanya bisa mendoakan jasad dukun tadi dan menguburkannya dengan layak.